Pernahkah Anda merasa kecil, lemah, dan tidak berarti ketika melihat orang lain yang tampak lebih sukses, lebih kuat, dan lebih hebat? Pernahkah Anda bertanya dalam hati, mengapa hidup saya tidak sehebat mereka? Jika iya, maka kisah sederhana tentang sebatang bambu ini mungkin akan mengubah cara Anda memandang kekuatan yang sesungguhnya. Karena ternyata, dalam kehidupan ini, tidak selalu yang paling besar yang akan bertahan. Tidak selalu yang paling kuat yang akan menang. Kadang-kadang, justru mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan keadaanlah yang mampu melewati badai kehidupan. Inilah pelajaran hidup dari sebatang bambu. Di sebuah hutan yang hijau dan damai, hiduplah sebatang bambu muda. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, tumbuh sebuah pohon besar yang sangat tinggi dan kokoh. Batangnya besar, akarnya kuat, daunnya lebat. Hampir setiap orang yang melewati hutan itu selalu memuji pohon besar tersebut. Bambu muda sering mendengar pujian itu. Lama-kelamaan, ia mulai membandingkan dirinya. Aku tidak setinggi dia. Aku tidak sebesar dia. Aku bahkan terlihat kurus dan rapuh. Setiap hari, bambu merasa dirinya tidak berharga. Ia menganggap dirinya hanyalah tanaman biasa yang tidak memiliki kelebihan apapun. Sementara, pohon besar berdiri dengan penuh kebanggaan. Dan semakin hari, rasa rendah diri dalam diri bambu semakin bertambah. Suatu hari, pohon besar berkata kepada bambu, "Lihatlah dirimu. Kau begitu kecil, batangmu tipis. Sedikit angin saja membuatmu bergoyang. Aku berbeda. Aku kuat. Aku tidak mudah bergerak." Bambu hanya diam. Ia tidak mampu membantah, karena apa yang dikatakan pohon besar tampak benar. Setiap kali angin datang, batangnya memang bergoyang, sedangkan pohon besar tetap berdiri tegak. Pohon besar merasa dirinya lebih unggul. Ia percaya bahwa kekuatan berarti kekerasan, bahwa keteguhan berarti tidak pernah membungkuk, dan bahwa ukuran menentukan nilai seseorang. Namun kehidupan seringkali memiliki cara tersendiri untuk mengajarkan sebuah pelajaran. Hari demi hari berlalu. Langit yang biasanya cerah mulai berubah. Awan gelap berkumpul. Angin bertiup semakin kencang. Burung-burung terbang mencari perlindungan. Hutan yang tenang mulai terasa mencekam. Malam itu, badai besar datang. Angin mengamuk tanpa ampun. Pohon-pohon berguncang keras. Petir menyambar langit. Hujan turun sangat deras. Bambu mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan. Bahkan tubuhnya hampir menyentuh tanah. Sementara pohon besar tetap berusaha berdiri tegak. Ia menolak untuk membungkuk. Ia menolak untuk mengikuti arah angin. Ia terus melawan. Semakin lama, badai semakin kuat. Angin menghantam tanpa henti. Pohon besar mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Batangnya yang keras menerima seluruh kekuatan badai secara langsung. Akarnya mulai terguncang. Dahan-dahannya patah satu persatu. Namun, ia tetap keras kepala. Ia tetap menolak untuk menyesuaikan diri. Hingga akhirnya, terdengar suara yang sangat keras. Krak! Pohon besar tumbang ke tanah. Akar yang selama ini dibanggakannya tercabut. Batang yang selama ini dianggap paling kuat akhirnya roboh. Malam itu,
sang raksasa kalah oleh badai. Ketika pagi tiba, badai telah berlalu. Matahari mulai muncul kembali. Burung-burung kembali bernyanyi. Dan di tengah hutan yang porak-poranda, bambu masih berdiri. Ia memang sempat membungkuk. Ia memang sempat terdorong oleh angin. Tetapi ia tidak patah. Ia tidak tumbang. Karena ketika badai datang, ia memilih untuk menyesuaikan diri. Ia mengikuti arah angin. Ia bersikap lentur. Dan justru karena itulah, ia mampu bertahan. Bambu mulai memahami sesuatu yang sangat penting. Kekuatan tidak selalu berarti kekerasan. Kadang kekuatan berarti kemampuan untuk beradaptasi. Bukankah banyak dari kita yang seperti pohon besar? Kita ingin selalu terlihat kuat. Kita tidak mau mengalah. Kita tidak mau berubah. Kita memaksakan segala sesuatu berjalan sesuai keinginan kita. Namun ketika masalah datang, kita merasa hancur. Karena kita terlalu kaku dalam menghadapi kenyataan. Padahal kehidupan selalu berubah. Keadaan tidak selalu sesuai harapan. Kadang kita harus menyesuaikan diri. Kadang kita harus menerima. Kadang kita harus mengubah cara berpikir. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita bijaksana. Banyak orang salah mengartikan kelembutan sebagai kelemahan. Padahal tidak demikian. Orang yang mampu memaafkan bukan berarti lemah. Orang yang mampu mengendalikan emosi bukan berarti takut. Orang yang mampu menerima perubahan bukan berarti menyerah. Justru dibutuhkan kekuatan besar untuk melakukan semua itu. Bambu tidak melawan badai, namun bukan berarti ia kalah. Ia hanya memahami kapan harus bertahan dan kapan harus menyesuaikan diri. Itulah bentuk kebijaksanaan yang sesungguhnya. Dalam pekerjaan, jadilah seperti bambu. Ketika keadaan berubah, belajarlah beradaptasi. Dalam keluarga, jadilah seperti bambu. Ketika terjadi perbedaan pendapat, jangan selalu memaksakan kehendak. Dalam pertemanan, jadilah seperti bambu. Belajarlah memahami orang lain. Dalam kehidupan, jadilah seperti bambu. Tetap teguh pada nilai-nilai yang baik, tetapi lentur dalam menghadapi perubahan. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang mampu bertahan hingga akhir perjalanan. Sahabat, sebatang bambu mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bahwa tidak semua kekuatan terlihat dari ukuran. Tidak semua keberanian terlihat dari kerasnya sikap. Dan tidak semua kemenangan diperoleh dengan cara melawan. Terkadang, kemampuan untuk menyesuaikan diri adalah bentuk kekuatan yang paling luar biasa. Karena badai kehidupan akan selalu datang. Namun jika kita belajar menjadi seperti bambu, lentur, sabar, rendah hati, dan mampu beradaptasi, maka sekeras apapun badai menerpa, kita akan tetap berdiri ketika semuanya telah berlalu. Ingatlah, jangan takut menjadi seperti bambu. Karena yang mampu bertahan dalam badai bukanlah yang paling keras, melainkan yang paling bijaksana dalam menyesuaikan diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pelajaran berharga dalam perjalanan hidup kita. Jangan lupa bagikan kisah ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Semoga mereka juga mendapatkan inspirasi dari pelajaran hidup yang sederhana namun penuh makna ini.